Guys, aku kan kemarin lihat ya di TikTok banyak sekali orang yang live di tempat rumah duka ya, kalau nggak salah rumah dukanya Alvin Lim, guys. Saya nggak tahu ya harus berbicara apa sama kalian. Ini kan sejelek-jeleknya dia pada saat dia masih hidup. Sudahlah, sekarang ini kan dia udah meninggal, guys. Jangan kalian itu seperti berpesta pora, senang dia meninggal dan sebagainya. Apalagi kemarin saya lihat tuh ada yang live dan dia cengenges gitu, kayak menunjukkan kegembiraannya gitu loh, guys. Oke lah, apapun yang dia lakukan, guys, Alvin Lim, seorang Alvin Lim, semasa hidupnya kita maafkan. Kita sebagai manusia juga nggak luput dari kesalahan, guys. Jadi saya minta tolong ya sama kalian, berbuatlah kalian itu berempati. Apapun sekarang ini kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang punya hati dan jiwa yang besar. Bahwa dengan meninggalnya dia bukan berarti kita mensyukuri gitu loh, ya. Karena yang namanya kematian itu hanya Tuhan yang tahu, guys. Kemarin baru berkuar-kuar, sekarang kok meninggal dunia gitu loh. Nah kan kita juga nggak nyangka, bener nggak sih, walaupun punya riwayat sakit gitu ya. Tapi kan ya kemarin kan dengan lantang gitu ya dia berbicara di publik mengenai Novi lah segala macam. Please, sekarang kan sudah nggak ada, guys. Doakan yang terbaik untuk dia dan keluarganya, diberikan kekuatan. Jangan kalian istilahnya apa ya, menari di atas kesengsaraan orang lain atau bahagia di atas kesengsaraan orang lain. Masih ada anak dan istrinya yang ditinggalkan yang mungkin saja sedih dengan adanya kematian Alvin Lim ini, ya. Tolong ya, guys, please, nggak usah lagi kalian itu merasa senang dan bahagia gitu. Udah, doakan yang terbaik. Saya paham dan saya pasti mengerti tentang bagaimana sakit hatinya kalian dengan perilaku beliau sebelum meninggal. Tapi maafkan mulai dari sekarang, oke? Janji ya, nggak boleh lagi kayak begitu loh. Kasihan. Oke ya, salam sayang dari saya. Dan sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita. Mudah-mudahan arwah almarhum Alvin Lim diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, amin. Pengacara Alvin Lim meninggal dunia pada Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal dunia, istri Alvin Lim, Fioruci Pangkaraya, menyebut suaminya menderita gagal ginjal kronis stadium 5. Hal tersebut dia katakan saat Alvin masih mendekam di penjara lapas Salemba pada 2023 silam. Sebagai informasi, Alvin Lim pernah mendekam di penjara akibat kasus hukum yang menjeratnya. Suami saya terkena gagal ginjal kronis stadium 5, gagal jantung, dan paru-paru berisi air. Sesak nafas, muntah-muntah tiap hari, dan terakhir ini sering kehilangan kesadaran dan pingsan, ungkap istri Alvin Lim. Fioruci dihubungi pada Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2023. Atas kondisi Alvin Lim, Fioruci mengungkapkan dokter meminta agar suaminya melakukan cuci darah atau hemodialisis. Pihak lapas Salemba pun telah membawa Alvin Lim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Kencana berulang kali. Namun, Alvin Lim tidak kunjung dirawat dengan alasan kamar rawat inap penuh sejak 2 pekan belakangan. Suami saya tidak juga dirawat karena alasan kamar penuh. Padahal sudah harus pasang selang ke jantung agar darah bisa dicuci ke mesin. Sudah harus cuci darah seminggu 2-3 kali, ungkapnya sedih. Perasaan sedih bercampur kecewa tengah dirasakannya saat ini. Kabar meninggalnya Alvin Lim dibenarkan oleh humas sekaligus orang terdekat Alvin, Putra Hendra Giri. Iya, benar meninggal. Jam 12 waktu Indonesia Barat saya dapat kabar bahwa kok Alvin itu meninggal, kata Putra kepada Kompas.com melalui telepon, Minggu. Putra menyebut Alvin Lim seharusnya meresmikan kantor baru di Surabaya pada tanggal 6 Januari tahun 2025. Namun, kondisi kesehatan Alvin menurun sebelum keberangkatan ke Surabaya pagi ini. Pagi tadi, rencananya Ko Alvin berangkat dengan pesawat jam 8.45 dari Jakarta ke Surabaya. Tapi, waktu dibangunkan istrinya, dia masih lemas di tempat tidur, ungkap Putra. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, termasuk istrinya dan rekannya Mario, mereka memutuskan untuk menunda keberangkatan. Ya sudah, kita reschedule saja pesawatnya ke sore jam 6, begitu katanya, tambah Putra. Namun, sayangnya, Alvin Lim dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12 waktu Indonesia Barat siang tadi. Diketahui, Alvin Lim memiliki riwayat penyakit gagal ginjal dan rutin menjalani cuci darah. Sosok Alvin Lim telah banyak diperbincangkan di berbagai media. Dirinya dikenal sebagai pengacara yang vokal dalam menangani sejumlah kasus, termasuk kasus penipuan dan investasi bodong.
Alvin Lim diketahui merupakan alumni SMA Kristen 3 Gunung Sahari. Usai lulus dari SMA, Alvin Lim melanjutkan studi di Santa Barbara City College, Amerika Serikat. Di sana, Alvin berhasil meraih GPA sempurna 4.0 dengan nilai A di setiap mata pelajaran. Bahkan, dosen Rogers memberinya dispensasi untuk tidak mengikuti ujian karena Alvin menciptakan sebuah formula matematika inovatif. Kemudian, Alvin diterima di UC Berkeley, salah satu universitas terkemuka di dunia, dengan GPA sempurna 4.0. Prestasinya ini menjadikannya salah satu mahasiswa Indonesia yang berhasil masuk ke kampus prestisius dan Ivy League. Alvin juga masuk dalam daftar Dean's List of Honor. Alvin Lim dulunya merupakan seorang akuntan. Bermula sebagai teller, dalam waktu 2 tahun, Alvin berhasil menduduki posisi Vice President di Bank of America. Alvin Lim menjadi satu-satunya orang Indonesia yang meraih posisi tersebut, bahkan mendapatkan Certificate of Honor dari mantan wali kota San Francisco, Willie Brown. Penghargaan itu diperoleh atas keberhasilannya mengelola rekening dan keuangan kota San Francisco. Alvin berhasil melipat gandakan keuangan kota San Francisco dalam waktu 3 bulan melalui investasi saham dan opsi. Setelah kembali ke Indonesia, Alvin Lim memutuskan untuk mendalami hukum. Ia lulus dengan gelar sarjana hukum, SH, dari STIH Gunung Jati pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan magister hukum di Universitas Pamulang, yang ia selesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2019, Alvin mendirikan LQ Indonesia Law Firm. Dalam waktu 5 tahun, LQ berhasil mengubah industri hukum di Indonesia, terutama dengan motto, No Viral, No Justice, dalam menangani kasus besar, seperti mega skandal Indosuria. Selain LQ, Alvin Lim juga mendirikan Quotient Center, sebuah pusat layanan media, pelatihan keuangan, dan konsultasi investasi di pasar opsi Amerika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!